2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembelajaran matematika. Selanjutnya, perkenalan terlebih dahulu. Pertama ada Rahma Almadea, ada Nursipa Rahmawati, Evanti Zeta Farana Putri, dan Ulanisa Khoiriyah. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Rahma Almadea. Kepada Rahma dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam pembelajaran matematika. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang salah satu artinya adalah pendekatan. Dalam pengajaran approach diartikan sebagai a way of beginning something atau cara memulai sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pembelajaran. Dan lebih luasnya lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang suatu filsafat atau keyakinan yang kadang sulit untuk membuktikannya. Pendekatan ini bersifat aksiomatis. Aksiomatis itu artinya bahwa kebenaran teori yang digunakan itu tidak dipersoalkan lagi. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan juga melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, ada macam pendekatan dalam pembelajaran matematika. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama adalah pendekatan yang bersifat metodologi, dan juga yang bersifat material. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika yang lainnya yang telah dimiliki siswa. Misalnya untuk menyajikan penjumlahan bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan, atau untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Yang selanjutnya pendekatan metodologi itu berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Pendekatan metodologi dalam pembelajaran matematika itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah induktif-deduktif. Penyajian bahan pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus, kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan disebut induktif. Sebaliknya, dari suatu aturan atau definisi yang bersifat umum dilanjutkan dengan contoh disebut pendekatan deduktif. Yang kedua, informal dan formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis, sedangkan formal adalah bersifat matematis melalui jalur-jalur logis, sistematis, dan menggunakan kaidah aksiomatis atau definisi aksioma dan teorema. Lalu ada intuitif dan aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri, memahami konsep matematika dengan sendirinya karena pola berpikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman yang telah dialami dan dimilikinya. Sedangkan aksiomatik seperti halnya pendekatan formal, yaitu untuk memahami konsep dengan menggunakan aturan. Lalu ada analitik sintetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui, sebaliknya pendekatan sintetik dimulai dengan menjabarkan hal yang ditanyakan. Lalu problem solving, problem posing, dan probing.
Problem solving atau pemecahan masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya merupakan sesuatu yang baru dan siswa diasumsikan mampu untuk menyelesaikannya. Problem posing mempunyai ciri pengamatan, penelaahan, sifat, pemeriksaan pada kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Probing merupakan teknik pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan secara berangkai yang sifatnya membimbing siswa ke arah jawaban tertentu. Rangkaian pertanyaan pada teknik probing satu sama lain itu saling berkaitan. Lalu ada tematik realistik. Pendekatan tematik memulai pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu yang biasanya berkenaan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat, kemudian guru mengangkatnya ke arah konsep matematika tertentu. Pendekatan realistik dikembangkan di Belanda yang lebih dikenal dengan Realistic Mathematics Education. Prinsip dasar pendekatan realistik itu ada 6. Yang pertama, prinsip aktivitas, yang kedua realitas, yang ketiga pemahaman, yang keempat intertwinement, yang kelima prinsip interaksi, dan yang keenam prinsip bimbingan. Selanjutnya ada open-ended. Pendekatan open-end adalah pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika sehingga membuat kemungkinan variasi jawaban baik dari aspek proses maupun produk. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk mengembangkan cara dalam memproses solusi yang benar. Bahkan solusi yang benar pun bisa bervariasi. Dengan demikian, pada pendekatan open-ended, solusi yang benar tidak tunggal. Lalu konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme menugaskan siswa untuk membaca, mengamati, bereksperimen, atau bertanya jawab, kemudian dari hasil belajarnya siswa mengkonstruksi pengetahuannya dalam struktur kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru meluruskan atau melengkapi sehingga konstruksi pengetahuan yang dimiliki siswa itu menjadi benar. Konstruktivisme melatih siswa belajar mandiri, sehingga otak kanannya lebih terlatih dan retensinya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, spiral. Pembelajaran yang memperhatikan keterkaitan konsep yang satu dengan yang lainnya, mulai dari lingkup sempit mengarah ke lingkup yang makin luas, dari hal yang mudah ke hal yang sukar, dan dari hal yang sederhana menuju ke hal yang kompleks. Lalu ada cara belajar siswa aktif. Pendekatan pembelajaran yang memandang siswa sebagai subjek dan bukan objek, sehingga siswa harus aktif. Aktivitas yang dimaksud menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator yang bisa mengoptimalkan kinerja ketiga aspek tadi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah keterampilan proses. Matematika adalah suatu proses dan produk. Proses matematika lebih penting daripada produk dengan karakteristik logis dan sistematik. Komponen-komponen keterampilan proses adalah mengamati, interpretasi, mengkaji, menghitung, mengukur, mengklarifikasi, membuat hipotesis, meramalkan, menerapkan, menggeneralisasi, dan mengkomunikasi. Lalu selanjutnya adalah ada fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran ini ada 5. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma Almadea. Selanjutnya, pada pemateri kedua, Nusipa Rahmawati, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran matematika. Maaf, itu PPT-nya jelas. Dari pengertian di atas, bahwa strategi pembelajar matematika adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan informasi, sumber-sumber, dan mendefinisikan peran peserta didik. Adapun komponen-komponen dalam strategi pembelajaran matematika. Menurut Ditch and Charloy, komponen strategi itu ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penyampaian informasi, yang ketiga ada partisipasi peserta didik, yang keempat teks, yang kelima kegiatan tindak lanjut. Sedangkan menurut Apwi, yang pertama ada urutan kegiatan, di mana urutan kegiatan itu dimulai dari guru dan peserta didik melakukan kegiatan mulai dari pendahuluan sampai penutupan. Yang kedua ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini yaitu cara guru menyajikan isi materi dan mengorganisir peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga ada media pembelajaran, yaitu eh, peralatan atau bahan-bahan pembelajaran yang digunakan guru pada setiap kegiatan belajar. Kemudian ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran dibagi menjadi 2. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu dengan strategi ini guru dapat mengecek apakah murid itu menerima, ingat, atau paham terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua ada strategi inquiry. Nah, strategi ini tuh untuk mendorong agar siswa atau peserta didik lebih aktif, mereka mencari atau menemukan jawaban dari suatu masalah yang telah dipertanyakan sebelumnya. Kemudian, menurut Raka Joni, mengelompokkan strategi pembelajaran mengajar. Yang pertama, dari segi pengalaman guru. Nah, dari segi ini terdiri dari 2 jenis macam strategi, yaitu terbuka dan penutup. Nah, kalau yang terbuka, guru itu lebih berpengalaman, guru lebih berani untuk melakukan penyelesaian pada saat sedang belajar mengajar. Sedangkan penutup sebaliknya, guru lebih takut untuk memulainya. Yang kedua ada ditinjau dari segi maaf mak, itunya PPT-nya. Kalau yang kedua maksudnya dalam hal ini tuh eh, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekspositori dan strategi heuristik. Yang ketiga, dalam kategori ini terdapat 2 jenis, yaitu deduktif dan induktif. Sedangkan yang terakhir dilihat dari pengelolaan pesan. Maksudnya, pengelolaan pesan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu peranan guru dan siswa dalam mengelola pesan. Yang kedua, proses pengelolaan pesan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga, Ulanisa, dipersilakan. Karena pemateri ketiganya nggak ada, ke pemateri 4 dulu aja. Materi 4, saya sendiri. PowerPoint-nya tolong ke teknik. Langsung aja. Teknik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, teknik pembelajaran langsung. Seorang tenaga pendidik haruslah menyadari bahwa materi pembelajaran yang mereka ajarkan bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sebuah pelajaran yang abstrak yang menuntut banyak pemahaman bagi para peserta didik. Untuk itu, maka pembelajaran pertama yang dapat diberikan adalah dengan teknik pembelajaran langsung. Dengan teknik ini diharapkan para peserta didik akan memiliki bekal dasar terhadap materi pembelajaran yang mereka terima. Yang kedua, teknik problem solving. Untuk memberikan pembelajaran matematika kepada para peserta didik, maka seorang tenaga pendidik dapat menggunakan teknik pembelajaran yang berorientasi pada problem solving atau pemecahan masalah. Di sini tenaga pendidik dapat memberikan tugas kepada para peserta didiknya untuk memecahkan soal-soal dalam pembelajaran matematika yang diberikan oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, teknik pembelajaran kooperatif. Ini merupakan sebuah teknik pembelajaran yang lebih menekankan pada kerjasama yang terjalin antar para peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran matematika. Di sini, seorang tenaga pendidik dapat membentuk kelompok-kelompok peserta didik yang mana setiap kelompok tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan persoalan matematika. Dengan cara ini, sangat baik untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan yang dimiliki oleh para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran matematika. Yang terakhir, teknik pembelajaran kontekstual. Teknik pembelajaran yang satu ini merupakan sebuah teknik dan cara pembelajaran yang berbasis pada konteks. Artinya, seorang tenaga pendidik diharapkan agar menyampaikan atau memberikan pelajaran matematika yang sesuai dengan konteks yang dialami para peserta didik. Cara semacam ini akan lebih mudah menangkap materi pelajaran matematika yang disampaikan tenaga pendidiknya. Sekian dari saya. Selanjutnya, pemateri ketiga, Ulanisa, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam pembelajaran matematika. Metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar masih bersifat umum, misalnya metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lain-lain. Teknik mengajar merupakan cara mengajar yang perlu keahlian khusus. Misalnya, guru akan mengajarkan pecahan, maka guru harus memiliki pengetahuan matematika hingga pengajaran tersebut berlangsung dengan baik dan tercapai tujuan pembelajarannya. Terus, dalam pelaksanaan pembelajaran, seringkali kita mengatakan pembelajaran menggunakan metode tertentu. Hal ini terkandung maksud bahwa metode tersebut sebagai metode yang dominan digunakan. Metode lain pasti menyertai dan melengkapinya. Dalam pembelajaran, biasanya guru tidak hanya menggunakan metode secara tunggal atau hanya satu metode saja. Beberapa metode atau teknik pembelajaran matematika yaitu satu ada metode ceramah. Metode ceramah pada umumnya yaitu suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Maka metode ceramah dalam pembelajaran matematika adalah suatu cara penyampaian bahan atau materi matematika kepada peserta didik melalui komunikasi lisan oleh peserta didik di dalam kelas. Nah, keunggulan yang dimiliki dari dalam metode ceramah yaitu satu, ceramah merupakan metode yang mudah dan murah, artinya dapat menampung jumlah siswa yang banyak tanpa memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap dan siswa mempunyai kesempatan untuk mendengar karena biaya yang diperlukan relatif lebih kecil. Terus konsep yang disajikannya juga hierarki akan memberikan fasilitas belajar kepada siswa. Kelemahannya juga kelemahan dari metode ceramah yaitu pelajaran berjalan membosankan. Siswa menjadi pasif karena tidak berkesempatan menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Siswa juga hanya aktif membuat catatan saja. Terus ada kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Metode ceramah perlu dipakai jika bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak, terus materi yang disajikan belum ada di sumber-sumber lain, materi sajian telah disesuaikan dengan kemampuan kelompok yang akan menerimanya. Terus ada metode ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan terlebih dahulu definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah. Kelebihan metode ekspositori yaitu dalam metode ini peran serta guru sudah berkurang karena informasi diberikan guru saat menyampaikan lisan, sedangkan pengolahan informasi lanjutan dikembangkan siswa. Nah, kelemahannya, meskipun peran guru sudah berkurang, namun siswa kurang aktif dalam mencari pengertian-pengertian, rumusan-rumusan, dan teorema-teorema karena mengharapkan dari guru. Terus ketiga ada metode demonstrasi, yaitu metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan-tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Nah, kelebihan dari metode demonstrasi, metode ini dapat membuat pelajaran lebih jelas dan konkret sehingga dapat menghindari verbalisme atau proses pembelajaran akan lebih menarik. Terus kelemahannya juga ada yaitu metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang oleh hal itu,
pelaksanaannya tidak akan efektif. Nah, selanjutnya ada metode drill dan latihan. Dalam banyak hal, kata drill dan latihan merupakan sinonim. Namun, di sini kedua kata itu akan dibedakan artinya. Metode drill mengutamakan kemampuan untuk menghafal fakta-fakta matematika, sedangkan metode latihan yaitu dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dengan menggunakan alat bantu. Nah, kelebihannya dapat memperoleh kecakapan motoris seperti berhitung. Kelemahannya juga menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan dan dapat menimbulkan verbalisme. Terus selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah pembelajaran matematika, cara pembelajaran matematika dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Nah, kelebihannya pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali segar dan hilang ngantuknya. Terus kelemahannya juga ada siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Selanjutnya ada metode penemuan. Metode penemuan dalam pembelajaran matematika adalah metode pembelajaran matematika di mana siswa dituntut untuk menentukan hal-hal yang baru seperti konsep, teorema, rumus, pola, dan aturan matematika. Kelebihan dari metode penemuan yaitu siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Nah, kelemahan dari metode penemuan yaitu metode ini menyita waktu, juga tidak menjamin siswa tetap bersemangat mencari penemuan-penemuannya. Terus ada juga metode inquiry. Chairin dan Sun mengemukakan bahwa inquiry adalah the process of infinitizing a problem. Adapun Piaget mengemukakan bahwa metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada suatu situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara langsung agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan-penemuan yang satu dengan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik. Nah, kelebihan dari metode inquiry itu, perkembangan cara berpikir ilmiah siswa dapat dikembangkan seluas-luasnya. Nah, kekurangan dari metode inquiry, belajar mengajar dengan inquiry memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. 8. Ada metode permainan. Metode permainan dalam pembelajaran matematika adalah metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika. Nah, kelebihan dari metode permainan yaitu melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melebihi keberanian. Kekurangan dari metode permainan yaitu tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan. Terus memerlukan banyak waktu juga. Nah, terus ada juga metode pemberian tugas. Kekurangan dari metode pemberian tugas yaitu seringkali tugas di rumah itu dikerjakan oleh orang lain sehingga anak tidak tahu menahu lagi pekerjaan tersebut. Nah, kelebihannya baik sekali untuk mengisi waktu luang yang konstruktif. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulanisa. Langsung saja kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatih metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.
Strategi pembelajaran bermacam-macam, dan di antara strategi itu tidak ada satupun yang paling efektif untuk mencapai semua ragam tujuan pembelajaran. Terlepas dari sifatnya yang demikian ini, beberapa orang ahli telah membuat klarifikasi strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, seringkali kita mengatakan pembelajarannya menggunakan metode tertentu. Hal ini terkandung maksud bahwa metode tersebut sebagai metode yang dominan digunakan. Metode lain pasti menyertai dan melengkapinya. Dalam pembelajaran, biasanya guru tidak hanya menggunakan metode secara tunggal atau hanya satu metode saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.